Anda kembali di Breaking News kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, menurut peneliti BRIN Thomas Jamaludin yang tadi sudah berbincang dengan rekan Anissa Dasuki, ada potensi perbedaan awal Ramadan karena hilal sulit terlihat. Sementara itu Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap awal Ramadan 1446 Hijriah kemungkinan besar bersamaan di seluruh umat muslim di Indonesia. Itu bisa sama karena kita berada pada posisi 2,5 derajat sampai 4 derajat, apalagi Aceh sudah 4 derajat Celcius derajat. Dan insya Allah satu Idul Fitri juga diharapkan sama juga karena apa? Pada waktu diperkirakan nanti itu masih minus ya, jadi minus derajatnya, sehingga dengan demikian teman-teman dari Muhammadiyah dan itu ya bisa sepakat di situ. Nah, ini awal sebuah yang baik. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan kita ini lancar, jamaah haji juga yang semakin membuat orang tersenyum lebih bagus, dan kehidupan beragama kita juga semakin rukun, damai, dan seterusnya. Insya Allah inilah negara yang paling plural di dunia ini, tapi juga yang paling homogen, yang paling rukun di dunia. Jadi ini negara penuh berkah. Mudah-mudahan Ramadan ini akan menambah keberkahan lebih lagi. Pemirsa, pimpinan Pusat Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025. Sementara itu Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal jatuh pada 31 Maret. Penetapan awal puasa atau 1 Ramadan 1446 Hijriah yang jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025 ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Berdasarkan perhitungan saat matahari terbenam pada Jumat 28 Februari 2025, bulan berada di atas ufuk, dengan demikian hilal sudah wujud. PP Muhammadiyah juga telah menentukan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal jatuh pada 31 Maret 2025. Dengan demikian puasa Ramadan akan berlangsung selama 30 hari. Matahari terbenam Jumat 28 Februari 2025 Masehi di seluruh wilayah Indonesia, bulan berada di atas ufuk. Karena itu hilal sudah wujud. Di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah dengan demikian jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025 Masehi. Pada saat matahari terbenam Sabtu 29 Maret 2025 Masehi itu di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di bawah ufuk. Hilal belum wujud. Karena itu umur bulan Ramadan 1446 Hijriah disempurnakan atau istikmal menjadi 30 hari. Karena itu di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025 Masehi. Dan untuk mengetahui terkait pantauan hilal penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah, kami telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di Masjid Musarin, Kembangan, Jakarta, Nana Jamal di kawasan parkir rooftop Delp Apartment, dan Ahmad Subeki, YIN Ponorogo, Jawa Timur. Kami akan menuju ke Indra Setiabudi terlebih dahulu, langsung dari Masjid Musarin, Kembangan, Jakarta. Indra, bagaimana suasana pantauan hilal di sana saat ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan, diketahui bahwa hari ini merupakan pencarian hilal di berbagai wilayah di Indonesia khususnya. Salah satunya tempat saya melaporkan saat ini di salah satu Masjid Musarin Basmol di Kembangan, Kota Jakarta Barat. Saat ini proses masih terus berlangsung, di mana perlu diketahui Diandra dan juga pemirsa, proses pencarian hilal ini di masjid tersebut dilakukan sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Yang mana hingga sampai sore hari ini belum juga ditemukan titik hilal, yang mana ini masih melakukan persiapan pencarian titik koordinat. Yang mana untuk mengetahui titik hilal ataupun mencari bulan sabit yang cukup sempit ataupun cukup kecil dan
susah cukup dilihat dan cukup membutuhkan penglihatan ataupun pemantauan yang ekstra, Diandra. Dan diketahui juga bahwasanya ini Anda bisa saksikan saat ini proses pencarian hilal masih terus berlangsung, dan diketahui emang situasi terkini cukup terik sekali, Diandra dan juga pemirsa. Ini juga menyebabkan cukup menyulitkan dari tim dari masjid ini untuk melihat hilal dikarenakan kondisi ataupun awan ini cukup pekat sekali, yang mana situasi terkini cukup sangat terik sehingga butuh cukup menyulitkan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait proses pencarian hilal di masjid ini, kita akan berbicara secara langsung dengan salah satu ketua pelaksana pada hari ini. Selamat sore, Bapak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin Pak, dengan siapa izin? Saya Abdul Ghafur. Oke, Pak Abdul Ghafur, bisa jelaskan kegiatan hari ini dan sejak kapan dimulainya, dan adakah kendala dalam proses pencarian hilal pada sore hari ini, Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi man walah la nabiyya ba'du wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Terkait proses ru'yatul hilal menjelang awal bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ini kita mulai dari proses setting alat ya. Setting alat, kita pasang 2 teleskop untuk pemantauan nanti sore. Terkait hilal itu nanti baru bisa dipantau ketika matahari sudah tenggelam. Ya, matahari sudah tenggelam, itulah mulai itu mundur berapa ketinggian hilal. Kemudian tinggal kita kalikan berapa nanti. 1 derajat itu konversinya adalah 4 menit. Kalau memang hitungan kita ini sekitar 3 derajat, maka bisa disimulasikan sekitar 12 menit setelah matahari terbenam. Itu proses nantinya untuk melihat hilal. Oke, terkait situasi terkini, kan cuaca terkini, Pak Abdul, ini kan sangat terik sekali. Apa memang cukup terkendala dengan awan mungkin, atau seperti apa? Kalau melihat cuaca seperti ini sih alhamdulillah ya, terik, bagus juga, cerah. Ya mudah-mudahan sampai matahari terbenam pun seperti ini. Ya besar harapan sih bisa terlihat, besar harapan. Ya paling itu. Untuk alat digunakan mungkin seperti apa, Pak? Mungkin skema dalam bekerjanya seperti apa, dan titik koordinat atau saat ini sedang melakukan apa nih, Pak? Ini kita sedang melakukan pemantauan dengan teleskop Skywatcher ya. Ini sudah computerized dan ini sudah sudah bisa digerakkan dengan remote. Kita tinggal klik saja nanti di mana posisi matahari dan di mana posisi bulan. Ini kita lagi nembak matahari ya. Ketika kita cari posisi bulan, kita klik enter, langsung klik, maka dia akan ke posisi bulan. Ya inilah posisi bulan nanti sore. Tapi karena bulan dan matahari itu berorbit, ya jalan nanti sampai digerak grup, dia di mana posisinya dia akan ikutin terus tracking ini. Berarti masih menunggu hingga sore hari, menunggu matahari terbenam, ya, gitu ya. Memang posisi ini diperkirakan untuk di kawasan ini mungkin di berapa derajat nih, Pak? Untuk kawasan DKI ya, mobil khusus ini sekitar ketinggian sekitar 3 derajatan dan sudut elongasi baru sampai 6,1 derajat. Ya kalau kita lihat dengan kriteria Kementerian Agama yang baru atau kriteria Mabims, ini mungkin belum memasuki standar untuk imkanur ru'yah untuk wilayah DKI. Tapi tidak ada salahnya karena kita kan untuk praktek aja ya. Oke, berarti kan bisa kita berikan statement bahwa ini kan butuh 3 derajat saja ya. Berarti kan kalau kita dikalikan 4 menit ya, Pak ya. Berarti ini total berarti sekitar 12 menitan ya. Berarti cukup mudah nanti ketika matahari sudah terbenam baru bisa gampang terlihat, atau butuhkan 12 menit. Ya mudah-mudahan tidak terhalang karena di depan kami itu di posisi matahari dengan posisi bulan sekitar 262 derajat itu ada bangunan besar. Ya mudah-mudahan tidak seperti ke situ ya. Kalau memang ke bangunan besar itu ya wallah alam terlihat atau tidak di sini. Tapi memang cuacanya sangat mendukung untuk sore hari ini ya, Pak ya? Ya alhamdulillah cuaca sih mendukung. Ya mudah-mudahan konsisten lah sampai maghrib. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatan untuk bergabung dengan kami. Ya, Diandra dan juga pemirsa, begitulah hasil wawancara saya dengan salah satu ketua di penyelenggara di masjid ini, yang mana mereka mengatakan bahwa cuaca ini cukup cerah dan sangat bagus, namun memerlukan waktu sehingga matahari sudah sedikit tenggelam sehingga bisa melihat secara langsung. Dan kalau kami dapat informasikan juga, Diandra dan juga pemirsa, bahwasanya
cuaca ini sangat berpengaruh sekali dalam proses pencarian hilal dikarenakan hilal yang sangat kecil seperti bulan sabit ini memerlukan penglihatan dan juga pengecekan yang cukup perlu intensif begitu dalam proses melakukan pencarian hilal ini. Dan diketahui juga bahwasanya nantinya setelah matahari ini sudah turun begitu, nanti tim ini akan membutuhkan waktu selama kurang lebih 12 menit saja untuk menemukan ataupun memastikan untuk menentukan awal 1 Ramadan, yang mana ini sangat penting sekali bagi umat Islam, khususnya untuk mengetahui bahwa kapan saat memasuki bulan Ramadan ini. Dan mana perlu kita ketahui bahwasanya ini pantauan dari menurut BRIN, wilayah Aceh merupakan jadi penentu di Andra dan juga pemirsa pengamatan hilal di Aceh. Ketika dia berhasil memenuhi kriteria, maka hasil tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menetapkan awal Ramadan. Namun jika hilal tidak terlihat, bulan Sya'ban akan digenapkan menjadi 30 hari dan awal puasa kemungkinan jatuh pada Minggu 2 Maret 2025. Namun kami masih menunggu update setiap yang mana pada hari ini sidang isbat akan dilakukan, dan untuk menentukan pastinya kapan 1 Sya'ban ini ataupun para umat Islam melakukan ibadah puasa di awal Ramadan kali. Nanti kami akan informasikan di Andra ketika kami mendapatkan hasil, dan mana perlu diketahui hari ini masih terus berlangsung proses pencarian hilal. Dan kalau kita bandingkan dengan PP Muhammadiyah, yang mana diketahui bahwasanya sudah melakukan ketok palu begitu, yang mana 1 Ramadan akan jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Yang mana kami masih menunggu sidang isbat ataupun juga pantauan kami di kawasan Jakarta Barat. Demikian Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Indra Setiabudi, langsung dari Jakarta. Kemudian kita akan bergeser ke Nana Jamal di kawasan parkir rooftop Delf Apartment di Makassar, Sulawesi Selatan. Nana, seperti apa di sana suasana pencarian hilal, dan dapat dipastikan di sana hilal sudah berapa derajat dan apakah sudah memenuhi kriteria dari Mabims? Oke, baik Diandra dan juga pemirsa, seperti yang disampaikan bahwa saat ini kami berada di Delf Apartment, kawasan CPI Makassar, Sulawesi Selatan. Ini merupakan lokasi baru untuk penentuan hilal yang biasanya tidak kami lakukan di sini. Dan di sini untuk sudutnya sendiri dalam pemantauan ini berada di titik 5 derajat 8 menit 58,6 detik lintang selatan, dan juga di 119 derajat 23 menit 39,44 detik bujur timur. Diandra, hingga saat ini masih terus dilakukan proses pemantauan hilal yang kemudian dilakukan oleh BMKG dan juga tim pemantau hisap rukyat untuk Sulawesi Selatan. Kita tentunya ingin mengetahui bagaimana kemudian sudut elongasi dan juga titik ketinggian dari hilal ini sendiri. Nah, namun disampaikan tadi bahwa fraksi iluminasi dari hilal ini sendiri adalah 0,23% seperti itu. Dan untuk lama pemantauan, karena ini dikabarkan hilal akan nampak seperti itu ketika di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi sekitar nanti akan ada 18 menit untuk dapat memantau hilal ini sendirinya. Karena nantinya hilal akan bulan akan terbenam di pukul 18:39 menit 14 detik waktu Indonesia Tengah. Dan umur bulannya ini sendiri, Diandra dan juga pemirsa, adalah 9 jam lebih 36 menit 26 detik. Untuk lebih jelasnya lagi terkait dengan pemantauan hilal ini sendiri, dan sudah menggunakan teropong dan juga alat-alat pemantau hilal yang biasanya memang sudah digunakan baik oleh BMKG dan juga tim pemantau hisap rukyat ini sendiri. Bersama kami sudah ada Bapak R. Jamroni selaku Ketua Kelompok Kerja BMKG Wilayah 4 Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Untuk saat ini apakah ketinggian hilal ini sudah mencukupi seperti itu, dan apakah bisa terpantau, dan bagaimana dengan sudut elongasinya sendiri Pak? Ya, untuk nilai ketinggian hilal 3,02 derajat di Kota Makassar itu sudah memenuhi dari kriteria Mabims. Kemudian tinggi sudah di atas ufuk, kemudian untuk
sudut elongasi memang di Kota Makassar ini sudut elongasinya belum memenuhi kriteria Mabims karena kriteria Mabims itu untuk sudut elongasi adalah 6,4 derajat, sedangkan pada saat ini kita masih bernilai 4,02 derajat. Jadi dari 3 kriteria, 1 kriteria yang tidak terpenuhi kriteria Mabimsnya untuk pengamatan Ru'yatul Hilal awal bulan Ramadan kali ini. Nah, ini menggunakan metode apa Pak sehingga kemudian ada titik elongasi dan juga titik ketinggian hilal yang kemudian tidak bisa dikatakan bahwa tidak mencukupi seperti itu? Kalau itu tadi data-data merupakan hasil perhitungan ya, perhitungan hisab. Jadi semua data itu berdasarkan hasil perhitungan. Setelah kita menentukan lokasi tempat baik bujur dan lintangnya, kemudian berapa ketinggian kita lokasi, kemudian kita hitung setelah memenuhi data-data tersebut. Sedangkan yang kita akan lakukan selanjutnya adalah apa yang disebut pengamatan atau ru'yatul hilal, melihat hilal. Jadi setelah perhitungannya ada, dilihat secara langsung. Dan ini yang dipakai oleh pemerintah, terutama Kementerian Agama, yaitu metode imkanur ru'yah, yaitu melihat hilalnya, meru'yahnya itu. Oke, dan jika kemudian ada satu titik yang kemudian nilai yang kemudian tidak tercapai, yaitu titik elongasinya sendiri, apakah itu sudah bisa dikatakan satu Ramadan sudah jatuh atau seperti apa Pak? Kalau secara wujudul hilal sudah dianggap masuk, tapi secara imkanur ru'yah itu belum, karena harus ada yang menyaksikan melihat hilal. Makanya di Indonesia mulai dari Merauke sampai Sabang itu akan dilakukan pengamatan di banyak titik pengamatan, yaitu pengamatan Ru'yatul Hilal seperti ini, sampai terakhir mungkin di Kota Sabang yang menurut datanya itu semua kriteria sudah terpenuhi. Jadi apabila misalnya di Kota Makassar tidak melihat, kemudian di Pulau Jawa bagaimana, sampai ke Sumatera, sampai ada yang melihat, baru nanti ditentukan di sidang isbat malam ini oleh Kementerian Agama. Jadi apa kira-kira yang akan dilaporkan seperti itu Pak ke Kementerian Pusat? Kalau misalnya dari pengamatan ini nanti terlihat hilal, kita akan melaporkan bahwa hilal terlihat dari Kota Makassar pada jam sekian dan berapa lama. Kalau tidak terlihat, kita akan melaporkan tidak terlihat seperti itu. Bila terlihat nanti akan diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Agama yang sudah siap berkolaborasi bersama pada kegiatan hari ini. Terima kasih Pak Jamroni atas penyampaiannya mengenai pemantauan hilal yang saat ini masih dilakukan di parkiran Adalf Apartemen CPI Kota Makassar. Dan cuaca untuk di lokasi ini sendiri, Diandra dan juga pemirsa, ini cukup cerah seperti itu, namanya memang cukup berawan, sehingga selain memang dari ketinggian dan juga elongasi hilal ini memang ada yang kemudian tidak mencukupi atau tidak mencapai dengan ketentuan, namun ini juga masih melihat bagaimana kondisi langit nantinya pada saat pemantauan yang kemudian akan jatuh pada pukul 18 lebih 1 menit 14 detik waktu Indonesia Tengah. Diandra. Baik, terima kasih Nana Jamal langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian kita akan ke Ahmad Subeki di IAIN Ponorogo, Jawa Timur. Selamat sore Ahmad Subeki, bagaimana suasana pemantauan hilal di sana dan dapat dipastikan hilal di sana sudah berapa derajat dan apakah sudah memenuhi kriteria dari Mabims? Ya, selamat sore pemirsa semua, juga Diandra. Dapat kami laporkan dari sini, dari Observatorium IAIN Ponorogo, Jawa Timur, bahwa saat ini sedang dilakukan proses imkanun ru'yat atau proses melihat awal bulan untuk menentukan datangnya awal bulan Ramadan tahun 2025. Proses ini dilakukan oleh tim Falakiyah dari Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang dilakukan oleh dua tim, Dr. Imro'atul Munfaridah dan juga anggota yang lain, juga dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan sore hari ini. Kebetulan hari ini prosesnya masih terus berlangsung dan rencananya nanti akan bisa dilihat hasilnya sekitar jam 5 lebih 30 menit. Artinya masih perlu waktu lama bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Dan proses itu masih terus dilakukan dan harapannya semoga hari ini nanti cuaca bersahabat, tidak mendung sehingga
dengan mudah bisa melihat bulan untuk menentukan awal bulan tahun ini. Demikian ya. Baik, terima kasih Ahmad Subeki langsung dari Ponorogo. Dan sebelumnya ada Indra dari Jakarta dan juga Nana Jamal dari Makassar. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.